Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Ibrahim, NIM 3201422063 dari jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan klasifikasi awan. Yang pertama, pembentukan awan adalah suatu kumpulan partikel air atau es yang tertampung di atmosfer bumi. Pembentukan awan terjadi karena adanya proses pendinginan, pengembunan, dan pengkondensasian uap air di atmosfer. Proses tersebut dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang berbeda-beda. Seperti yang pertama adalah pendinginan. Yang pertama adalah pendinginan adiabatik. Pendinginan adiabatik terjadi ketika udara naik ke ketinggian yang lebih tinggi dan mengalami penurunan tekanan atmosfer. Hal ini menyebabkan udara mengembang dan mendingin karena energi panasnya terkuras. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan kadar uap air yang sama seperti suhu yang lebih hangat, sehingga uap air tersebut mulai mengkondensasikan dan membentuk awan. Yang kedua ada pendinginan radiasi. Pendinginan radiasi terjadi ketika udara di permukaan bumi terkena sinar matahari dan memanas, kemudian mengalami pendinginan saat sinar matahari redup atau hilang ketika matahari terbenam. Udara yang lebih dingin di permukaan dapat mengalami konveksi, sehingga terjadi pengangkatan udara yang lebih hangat ke ketinggian yang lebih tinggi. Udara yang naik tersebut akan mengalami pendidikan adiabatik, dan jika suhu udara mencapai suhu jenuh, uap air akan mulai mengembun dan membentuk awan. Yang ketiga ada konvergensi, yaitu konvergensi terjadi ketika dua massa udara bergerak ke arah satu titik permukaan bumi dan bertemu di sana. Kedua massa udara tersebut saling bertabrakan dan terjadi pengangkatan udara yang lebih hangat ke ketinggian yang lebih tinggi. Udara yang naik tersebut akan mengalami pendinginan adiabatik. Jika suhu udara mencapai suhu jenuh, uap air akan mulai mengembun dan membentuk awan. Oke. Yang ketiga ada frontal lifting. Frontal lifting terjadi ketika dua massa udara dengan suhu dan kelembapan yang berbeda bertemu di suatu tempat. Massa udara yang lebih hangat dan basah akan terangkat ke atas oleh massa udara yang lebih dingin dan kering. Udara yang naik dan mengalami pendinginan adiabatik, dan jika suhu udara mencapai suhu jenuh, uap air akan mulai mengembun dan membentuk awan. Setelah awan terbentuk, awan dapat berubah bentuk atau ukuran karena pengaruh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan pergerakan udara di atmosfer. Awan juga dapat membawa presipitasi seperti hujan dan salju. Jika partikel air dalam awan sudah cukup besar dan berat untuk diangkat oleh angin di atmosfer, maka akan terjadi hujan. Berikut adalah klasifikasi awan. Adalah proses pengelompokan awan berdasarkan karakteristik fisik dan morfologi. Pada umumnya, klasifikasi awan didasarkan pada ketinggian awan, bentuk, dan warnanya. Klasifikasi awan penting untuk memprediksi cuaca dan menentukan pola perubahan iklim. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang klasifikasi awan. Oke. Yang pertama yaitu ketinggian awan. Ketinggian awan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu awan tinggi atau high clouds, awan menengah atau middle clouds, dan awan rendah atau low clouds. Awan tinggi memiliki ketinggian antara 6.000 hingga 12.000
meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah awan cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Awan menengah memiliki ketinggian antara 2000 hingga 6000 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah Alotocumulus dan Altostratus. Awan rendah memiliki ketinggian di bawah 2000 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah awan stratus, stratus cumulus, dan nimbostratus. Yang kedua ada dari segi bentuk awan. Bentuk awan dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu awan tersebut atau stratus, awan berlapis atau stratocumulus, awan bertumpuk atau cumulus, awan hujan atau nimbus, dan awan serabut tipis atau cirrus. Awan tersebut terbentuk di ketinggian rendah dan memiliki bentuk yang datar. Awan berlapis atau stratocumulus terbentuk di ketinggian menengah dan memiliki bentuk lapisan yang tebal. Awan bertumpuk atau cumulus terbentuk di ketinggian yang rendah dan memiliki bentuk seperti gunungan kecil. Awan hujan atau nimbus terbentuk di ketinggian rendah hingga tinggi dan menghasilkan hujan. Awan tersebut tipis atau cirrus terbentuk di ketinggian dan memiliki bentuk serabut yang tipis. Yang ketiga ada warna awan. Warna awan tergantung pada posisi matahari, waktu hari, dan jumlah partikel dalam awan. Awan terlihat putih saat matahari terbit atau terbenam karena cahaya matahari yang dipantulkan oleh awan. Awan juga dapat terlihat keabu-abuan karena partikel-partikel air dan debu dalam udara. Dalam klasifikasi awan, sering juga digunakan istilah-istilah tambahan seperti alto yang menunjukkan awan menengah, cirro yang menunjukkan awan tinggi, dan nimbo yang menunjukkan bahwa awan tersebut menghasilkan hujan, dan strato yang menunjukkan awan yang cenderung memanjang dan horizontal. Dalam prakteknya, para ahli cuaca menggunakan klasifikasi awan untuk memprediksi cuaca dan memberikan peringatan dini jika terjadi cuaca buruk seperti badai atau tornado. Klasifikasi awan juga digunakan dalam ilmu meteorologi untuk memahami pola iklim dan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu proses terjadinya El Nino. El Nino adalah suatu kondisi anomali iklim global yang terjadi ketika permukaan air laut di wilayah Pasifik tropis timur dan tengah menjadi jauh lebih hangat dari biasanya. El Nino terjadi sebagai bagian dari fenomena alamiah yang lebih besar yang dikenal sebagai El Nino Southern Oscillation atau ENSO, yang melibatkan perubahan dalam pola angin, suhu, dan curah hujan di seluruh dunia. El Nino ketika angin permukaan di Samudra Pasifik melayang dari Amerika Selatan ke Pasifik Barat, memindahkan air hangat ke barat. Akibatnya, air di sebelah barat Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Sementara itu, air di sebelah timur Pasifik menjadi lebih dingin. Kondisi ini mengubah pola angin dan mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. El Nino dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap cuaca, termasuk memicu banjir dan kekeringan di berbagai wilayah. Misalnya, selama El Nino, curah hujan di Amerika Selatan biasanya lebih tinggi dari biasanya. Sementara wilayah-wilayah di Asia Tenggara, Australia, dan Afrika mengalami kekeringan yang sangat parah. El Nino juga dapat mempengaruhi ekosistem laut, termasuk peningkatan produksi ikan dan di sejumlah daerah. Namun juga dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan pada terumbu karang. Terakhir, El Nino dapat terjadi dalam interval yang tidak teratur, tetapi biasanya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun. Durasi yang bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun.
Saat ini banyak penelitian sedang mempelajari bagaimana perubahan iklim global dan mempengaruhi frekuensi dan kekuatan dari El Nino. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kalau kesalahan itu datang dari saya, kalau kebenaran itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.